Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Cara simple menambah saldo amal. Buat tepuk tangan dulu yuk. Baik, sebelum kita sikapi lebih lanjut, kita mau lihat yang satu ini nih. Silakan. Ya Habibi, banyak banget orang yang pengen wakaf Al-Quran. Betul. Nah yang jadi masalah kadang-kadang terbesit Sampai mas nih. kawin Al-Quran. Oh Masya Allah ya. Kadang-kadang terbesit di dalam pikiran kita. Aduh itu kita dapat pahala atau tambahan amal nggak nih ya. Kalau misalnya Al-Quran kita nggak dibaca. Atau gimana sih hitungannya? Atau yang dibaca aja atau emang kita taruh aja, silakan ya Habibi. Baik. Sebelum kita bahas, kita pengen tahu itu wakaf. Wakaf ini Masya Allah wakaf ya. Sesuatu yang sangat berharga yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pahalanya terus menerus. Orang sholat duha dapat pahala, setelah itu terputus kalau dia nggak duha lagi. Orang sholat tahajud, pahalanya besar gak? Besar. Apa setelah itu dia nggak sholat kemudian pahalanya mengalir? Tidak, pahalanya sudah ada dan tidak lagi bertambah. Seperti kita melakukan kebaikan yang lain itu terkadang sudah pahala ketika kita lakukan, setelah itu terputus. Tidak lagi berkesinambungan. Berbeda dengan wakaf. Wakaf ini ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Nah termasuk orang yang mewakafkan Al-Quran. Sedikit hanya mengingatkan orang-orang yang mewakafkan tadi di Masjidil Haram. Ingat, tadi juga Ustaz Syam mengingatkan saya. Kalau tidak ada cap stempel kerajaan itu biasanya wakafnya kita itu dikeluarkan. Tapi apakah tidak dapat pahala? Tetap dapat pahala. Mungkin Al-Quran itu diberikan lagi sama orang yang bisa untuk menggunakan Al-Quran tersebut. Jadi wakaf ini subhanallah tidak terputus dan sangat dianjurkan untuk kita berbuat baik dengan wakaf simpanan saldo. Jadi jangan mikirin saldo duit saja. Yang kita pikirkan saldo pahala amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Imam Ghazali mengatakan mama aksamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Amal ini termasuk amal wakaf. Tidak ada manisnya nikmat yang bisa kita petik nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu dan amal, dan termasuk wakaf ini amal baik, amal soleh. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mewakafkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu tidak dibaca oleh orang. Apakah pahala wakaf itu tetap mengalir? Nah, ini jangan sampai kita mewakaf tuh mundur maju, tapi kebanyakan mundur ya daripada majunya. Akhirnya nggak jadi-jadi untuk wakafkan saja. Kenapa? Pahala wakaf itu tetap mengalir. Ingat, mau dibaca sama orang atau tidak dibaca sama orang, tetap pahala kita mengalir. Sama seperti orang yang sedekah. Saya sedekah sama Ali misalnya, sedekah sama Bang Ali. Sedekah bagus kan, ternyata Bang Ali ini orang yang gak baik. Maling misal contoh. Ya Allah, Maling misal. Terus apakah sedekah saya tidak dapat pahala? Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun masalah wakaf. Wakaf ini walaupun kita mewakafkan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu tidak dibaca. Apakah kita tidak mendapatkan pahala wakaf? Tetap kita mendapatkan pahala wakaf walaupun wakaf itu tidak dibaca. Nah pertanyaannya, kalau dibaca bagaimana? Apakah akan bertambah pahalanya? Naam. Kalau dibaca tetap dia akan, setiap pahala orang yang membaca Al-Quran tersebut, dia akan mendapatkan pahala kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita milih di mana tempat yang belum ada Al-Quran, kita wakafin biar langsung dibaca. Iya, jadi makanya dalam bahasa Inggrisnya ojo wedi. Ojo wedi, jangan takut. Iya, wakaf saja. Wakaf aja ya. Baik, terima kasih ya Habibi ilmunya. Baik. Tepuk tangan dulu yuk. Ya jadi kalau misalnya mau wakaf Al-Quran mungkin jangan di tempat yang sama, mungkin di situ udah banyak gitu kan. Kita lihat, oh jangan di sini nih, tak kagak kebaca ya. Mungkin cari lagi tempat-tempat yang lain yang mungkin sedikit Al-Qurannya, sehingga akhirnya Al-Quran yang kita wakafkan akhirnya dibaca ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Cepet. Kayaknya Ustadz bertanya deh Bang Ali. Oh Ustadz bertanya dulu Ustadz ya? bertanya dulu dong. Oh ya udah deh kalau gitu boleh dah. Gak? Boleh tapi boleh gak? Iya,
Yang di Izin sini dulu sabar dong. dulu, Ustadz yang nanya dulu ya. Iya. Iya, Ustadz bertanya, kami menjawab. Iya, baik kalau gitu langsung guru pilih dah. Iya, namun sebelumnya teman-teman, kayaknya ada yang mau lewat dulu nih guru nih. Kita lihat dulu yuk. Masya Allah. Luar biasa banget. Tadi sembari nonton video, kita Iya. udah pilih-pilih ibunya yang mana. Langsung aja guru. Langsung, Ibu sehat. Alhamdulillah. Namanya siapa? Lihat sana Bu. Nama saya Sukaisi. LV-nya mana? Bukan, Enggak pakai. itu Oh, beda, mah enggak pakai. beda. Ibu-ibu yang ngajarin anak ABCD, alif bata atau ada gurunya? Kebetulan saya guru PAUD. Salah kita Pas banget salah milih, orang kita gitu. salah milih Apa kita. aja diajarin kalau gini mah. Kalau ibu guru Ya. PAUD, ada nggak kadang orang tua atau wali murid yang tiba-tiba datang ke ibu, ibu makasih banyak udah ngajarin anak saya, bukan gratifikasi bukan. Iya. Setelah anaknya nanti kuliah udah gede, aduh nak datang nak ke guru PAUDmu gara-gara itu loh dulu kamu bisa ABC. Ada. 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 Biasanya ngasih apa Bu? Ngasih doa. Oh, Masya Allah, emang udah gimana lagi Doa hidup. sih mahal Iya, ya. ya, Doa. itu yang paling Didoain tinggi saya guru. biar panjang umur. Oh, Amin. itu berharga nggak Bu? Oh sangat luar biasa. Bagusan biasa. dikasih doa atau dikasih sembako? Doa sama sembako. Doa sama sembako. Kalau ibu sendiri Iya. kadang nggak datang ke gurunya anak-anak? Kalau saya, kita kan harus menghargai Mm-mm. ilmu ya yang Masya diberikan Allah. sama Masya Allah. guru Mm-mm, ngaji, guru sekolah. Mm-mm. Itu setiap lebaran, puasa, atau ketika kita Kelulusan. mengambil rapot. Oh, setahun sekali berarti. Kelulusan. Mm-mm. Enggak dong. Oh, kan lebaran cuma 2 tahun sekali. Nah, Bu. kadang-kadang dua kali setahun. kita juga kalau pergi ke luar negeri, keluar kota, Oh iya, udah oke. keren. Oke. Itu kita Pautnya harus keren. bawa Iya. oleh-oleh. Iya Keren benar-benar. banget ini. Jangan sampai diminta kita ngasih deh. Betul, Iya, Ustaz. biar Iya. ilmunya berkah. Amin. Makasih Iya. banyak Ibu Guru. Iya. Iya, terima Masya kasih Allah. sama-sama. Iya. Baik, Wassalamualaikum Guru boleh warahmatullahi tambahin dikit? wabarakatuh. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Kuhab Muhammad, Bunda Tuti, serta para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Thaha ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkan bagiku ilmu. Tidak ada doa tambahkan bagiku uang. Tapi adanya tambahkan bagiku ilmu. Kenapa? Karena siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu. Siapa menginginkan akhirat maka dengan ilmu. Siapa menginginkan keduanya dengan ilmu. Dan ilmu bisa mendatangkan ekonomi, bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Karena dengan ilmu. Maka salah satu ciri orang yang menghargai ilmu adalah menghargai para guru. Subhanallah. Dikatakan dalam sebuah riwayat Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya anak namanya Imam Baghir. Imam Baghir pergi belajar ngaji kepada syekhnya. Ketika pulang dari belajar ngaji dari syekhnya ditanya oleh Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, ditanya, "Wahai Baghir, tadi belajar apa nak di gurunya sama syekhnya?" "Ayah, Abi, saya sudah belajar Al-Fatihah." Kata ayahandanya, "Coba baca Al-Fatihah." "Alhamdulillahirabbil alamin." Sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sujud syukur Imam Ali Zainal Abidin lalu mengatakan, "Coba periksa di belakang di kandang onta ada berapa ekor onta?" Berkata khadimahnya, "Ada 10.000 ekor onta wahai Syekh." Dikatakan, "Wahai Sayyid, ada 10.000 ekor onta. Kalau begitu bawakan 10.000 ekor onta itu kepada guru ngajinya anakku." Subhanallah, 10.000 ekor onta dibawa kepada guru Masya ngajinya. Allah. Ditambah beberapa emas, subhanallah. Sampai di sana kata gurunya anaknya dikatakan,
untuk apa ayahmu mengirimkan ini? Saya mengajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menginginkan bayaran apapun itu. Saya tidak menginginkan gratifikasi pemberian seperti ini hadiah, saya tidak menginginkan itu. Kembalikan kepada ayahmu. Datanglah Imam Ali Zainal Abidin kepada guru ngaji anaknya dengan mengatakan, "Mohon maaf, saya cuma punya 10.000 ekor onta. Seandainya saya punya 100.000 ekor onta, itu pun tidak cukup untuk membayar suratul Fatihah." Ya Allah. Suratul Fatihah yang kau ajarkan kepada anakku. Kenapa? Karena cicitnya Nabi. Tahu betul bagaimana Nabi menerima Al-Fatihah. Ya Allah. Tahu betul bagaimana dulu kakeknya menerima satu ayat dari Allah. Sampai demam, sampai minta diselimuti oleh Ibunda Khadijah. Tahu betul perjuangan satu ayat diterima oleh Nabi SAW. Sehingga sangat menghargai Al-Quran. Maka buat teman-teman sekalian, tabe ini mohon izin. Kalau skripsi, jangan cuma yang ditulis itu profesor ini, profesor ini. Lupa sama guru ngajinya. Ya Allah, Tidak bener mungkin bisa nulis banget. skripsi kalau tidak belajar ABC. Iya, Tidak mungkin benar. bisa hafal Quran kalau tidak belajar abata. Alibata. Ya Ah. Allah. Terima kasih guru ilmunya. Ya, Tepuk tangan sama-sama dulu. Bang Ali. Ya. Artinya jangan perhitungan deh masalah ilmu ya. Baik, ini dia nih. Sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Dari kanan udah, dari kiri aja. Abang ntar ya. Abang saya mau abang laki-laki ntar nanya juga dah. Nah sekarang Umi dulu yuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeti dari Majelis Taklim At-Taqwa Ciledug, Tangerang. Tepuk tangan dulu. Iya Ibu Yeti. Mohon bertanya kepada Bunda Tuti. Bunda Baik, Tuti. siap Ibu Yeti. Ya jangan maju di sini aja. Iya nanyanya dari sini Apa aja. pertanyaannya Ibu? Bun Iya. begini, Iya. kan sekarang jarang hujan ya. Iya. Ada Hah? katakanlah banyak yang tidak punya air. Kering, Saya kering. punya air Iya. dan saya sodakohkan kepada tetangga saya. Masya Allah. Apakah itu menambah saldo amal jariah saya? Pompanya mungkin Iya. dialirin kemana-mana gitu Iya, ya. dia Bagi- bawa ember. Bawa ember. Dia Iya bawa saya dulu gitu ember. di kontrakan begitu ya Bu ya. Iya, begitu. Iya. Terus, Terus? begini Bunda, kalau terus menerus si tetangga itu minta terus, Hah? Iya. air kita juga bisa habis kan? Oh. Apakah pahala saya berkurang saldonya karena saya tidak memberi air lagi? Iya. gitu. Oh, Begitu, sekali-kali Bunda. boleh kalau keterusan jangan Iya, gitu ya. karena kita Subhanallah. juga airnya kan terbatas juga. Iya benar-benar Oh, manusiawi lah berpikirnya Iya, ya. iya, Masya Allah. Iya, itu aja Bunda. Baik. Ya. Itu aja. Boleh salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus banget. Terima kasih. wabarakatuh. Silakan Luar Bun. biasa. Baik, terima kasih. Subhanallah, pagi hari ini kita sudah banyak mendapatkan ilmu tentang pahala dan saldo amal kita. Nah, ini menarik. Bunda, ini kan lagi musim kemarau. Tetapi kita memiliki sumur atau sumber air. Bunda mau tanya Bunda Yati, yang memberikan air siapa? Allah. Yang memberikan niat untuk kita bergerak hati mau menolong siapa? Allah. Bagus gak menolong orang lain? Bagus. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah kan berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Di sini Allah perintahkan kita untuk saling tolong menolong, gotong royong. Jikalau terjadi ibu yang tidak punya air, orang lain yang punya air, kemudian ibu ditolong, terbantu, bisa wudhu, bisa memasak, dan lain sebagainya. Berarti manfaatnya banyak. Otomatis air yang kita ambil manfaatnya itu akan bertambah saldo amal kita dong. Betul? Tetapi di saat ibu sudah mulai bosen nih, minta lagi. Nah akhirnya ibu mau menyetop. Dan kalau ibu menyetop air untuk diminta oleh orang lain, berbagi dengan orang lain, berarti ibu pelit. Ayo, orang pelit disukai manusia tidak? Enggak. Malaikat suka gak sama orang yang pelit? Allah suka gak sama orang yang pelit? Enggak. Nanti justru kalau Allah marah sama ibu, loh itu kan air yang saya kasih untuk masyarakat. Kebetulan saja tempatnya di rumah ibu, tetapi ibu kemudian menyetop. Tapi kan Bunda takut kering, takut nanti saya gak kebagian. Allah akan memberikan apa yang kita berikan kepada orang lain berlipat-lipat lagi. Masya Allah. Bisa jadi
sumur yang ibu berikan kepada orang lain bertambah banyak airnya. Nggak habis-habis. Jangan sampai di stop, kasihan ibu ya. Apalagi ibu punya airnya banyak. Banyak. Jangan bosen kalau untuk menolong ya bu ya. Iya, Masya jangan Allah gitu khawatir Bang ya, Ali. jangan Iya. takut ya, kan rezekinya nggak putus-putus ya. Tidak akan putus-putus. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Tepuk tangan Bang Ali. dulu. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang laki aja nih yang sebelah sini nih. Abang perwakilan dari laki ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Bang, sikat Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya boleh. Perkenalkan nama saya Gerald dari Majelis Talim SMPN 3 Serang. 3 Serang. Oh ternyata yang di atas ini beda ya. Beda. Yang di atas Anak sama. SMP di atas. Yang di atas Anak SMP. dari Serang ya. Baik silakan. Tanya dong, izin bertanya Bib. Sama siapa tuh? Sama Habib. Sama saya. Oh, bukan. Oh jangan sama saya kagak bisa jawab untuk saya. Habib siapa? Habib, Yuk. Habib Muhammad ya. Baik silakan. Oke. Ada nggak sih yang beramal tanpa pakai uang tapi bisa terus bertambah saldo amal kita? Kan karena nggak semua orang itu punya uang Bib. Oh cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. caranya? Istilahnya nggak pakai uang tapi saldonya nambah terus. Baik silakan ya, Kelihatan Habib. anak SMP belum punya uang. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu sedekah. Pertama saya sampaikan sebelum yang uang tadi. Terkadang orang yang punya uang saja, alasan saja misalnya, oh saya belum bisa sedekah. Kenapa? Saya masih sombong. Terus orang sombong nggak boleh sedekah. Terus orang masih sombong, stop sedekahnya enggak. Walaupun kata Imam Ghazali, walaupun masih ada sifat ria, stop atau tidak sedekahnya, teruskan sedekahnya. Insya Allah dengan sedekah tersebut, Allah berikan hidayah taufik, hilang kesombongannya. Nah, lantas ada an-nas fi zaman Nabi SAW. Ada sekelompok manusia di zamannya Nabi SAW. Mereka ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasul, ini orang kaya, mereka meninggal dunia bawa pahalanya. Kenapa? Yusallun, mereka sholat dan kami sholat. Wa nahnu nusalli. Wa yatasaddaqun, mereka wa yasumun, mereka berpuasa dan kami juga berpuasa. Permasalahannya ketika mereka yatasaddaqun, karena ketika mereka bersedekah, kami sudah tidak bisa sedekah. Kenapa? Karena kami tidak punya uang. Lantas bagaimana kami ini kurang dong pahala kami? Maka Nabi mengatakan, apakah kalian tidak tahu kata Rasul? Setiap kalian bikulli takbir, setiap kalian bertakbir sedekah. Saya tanyakan, takbir kita Allahu Akbar, keluar duit gak? Keluar duit gak? Dapat pahala sedekah. Setiap kita bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, dapat pahala sedekah. Setiap kita mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, zikir-zikir tersebut, itu mempunyai pahala sedekah. Bahkan fi bid'in, dalam kemaluan, maaf nih, dalam kemaluan seseorang pun bisa bersedekah ketika berhubungan suami istri. Itu sedekah. Ketika hubungan suami istri, keluar uang enggak? Keluar uang enggak? Dapat pahala sedekah. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang tidak bisa di dalam Islam. Jangan punya alasan, oh saya nggak punya uang nggak bisa sedekah. Tidak, walaupun tidak pakai uang kita bisa bersedekah. Bahkan senyum, saya senyum sama Mas Ali senyum. Sedekah. Tapi jangan senyum sendiri-sendirian. Iya benar juga. Yang dibilang aneh ntar ya. Iya. Tepuk tangan dulu, terima kasih ya Habibi. Baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah sedekah. Makanya Sedekah. simple menambah saldo. Masya Allah, nikmat banget ya, dapat ilmu baru ya guru ya. Baik, langsung aja. Siapa lagi yang mau nanya? Ini dia nih. Iya, yang dari majelis talim yang ini dulu yang di atas deh. Yuk silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya dari Majelis Taklim SMP Negeri 3 Kota Serang. Iya. Nama saya Yusnita Nasution. Iya. Jadi begini. Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustadz Sam. Ustaz Weh, Syam. Ibu Iya, Yusnita Nasution. Iya. Masya Allah. Biasanya vokalis Masya Allah. Marawis nih. Masya Allah, ini guru-guru semua ternyata di atas ya. Baik, Emang silakan. benar Pak Ustadz. Kalau kita dikasih orang pinjaman uang, Mm-mm. selama uang itu belum dibayarkan,
apakah pahalanya bertambah terus? Bagi siapa? Bagi yang meminjamkan. Bagi yang meminjamkan. Dan apakah Allah bisa menambahkan harta kita ketika uang itu belum bisa dikembalikan Sama orang yang minjam. Ya, Waduh, kepada yang PR nih. meminjamkan. Masya Bagaimana Allah. Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waduh, warahmatullahi ini pertanyaannya mungkin wabarakatuh. mewakili banyak orang nih ya. Jadi hutang belum dibayar, yang nggak ngebayar bisa nggak nih pahalanya bertambah terus. Terus kita bisa nggak nih rezekinya nambah? Karena ngutangin orang. Karena Menurut pengalaman sih begitu. Tapi guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Muhammad, Bunda Tuti, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dalam berhutang piutang pun ada adab-adabnya. Dan selama kita menjalani adab-adabnya tentu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa adabnya? Memberikan kemudahan, memberikan apa lagi? Memberikan tambahan waktu. Kalau yang berhutang belum bisa bayar, itu pahala sedekah semua. Itu pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu bisa kita lihat di dunia dengan bentuk apa? Dengan bentuk bertambah keberkahannya daripada harta kita. Mungkin tidak bertambah kuantitasnya, tapi bisa jadi bertambah kualitasnya. Yang mana sih rezeki yang berberkah itu? Saya punya 50.000 dalam 24 jam. 50.000 ini pagi-pagi mau kubelikan bubur. Tiba-tiba di studio udah ada bubur. Kemana 50.000-nya? Masuk lagi ke kantong. Yes. Siang hari mau beli nasi padang. Ternyata pas mau bayar ada santri lihat. Ustadz mau makan nasi padang. Udah gampang biar saya yang bayar. Mana 50.000-nya? Masuk lagi kantong. Malam 50.000-nya keluar? Tidak, soalnya ada tahlilan. Ada besek di tahlilan tersebut. Subhanallah. Mana 50.000-nya? Balik lagi. Kualitasnya bertambah, rezeki itu berberkah. Sehingga wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka ada pahala sedekah yang sangat besar kepada orang yang membantu orang lain, memberikan hutang kepada orang dengan niat membantunya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, karena niatnya itu pahalanya besar. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Baik, boleh tepuk tangan ya. Dan kita masih akan belajar lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.